warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Mefti Febria, NIM A1C3170442. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membuat tutorial penggunaan MATLAB dengan fitur GUI pada aplikasi Momentum dan Impuls. Terima kasih, selamat menonton. Ya, kita buka terlebih dahulu MATLAB-nya. Di sini saya sudah membuka aplikasi MATLAB-nya. Tampilannya seperti ini. Terus kita pilih Home, New, kita pilih aplikasi F, terus Guide. Kita pilih yang kita pilih yang blank GUI. Oke. Nanti akan muncul tampilan fitur GUI-nya. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Untuk mempermudah kita perbesar. Di sini saya memperbesar seperti ini. Terus kita pilih static text untuk judulnya. Kita pilih static text, kita perbesar juga. Terus kita pilih pop-up menu, kita taruh di sini, kita perbesar juga. Terus kita pilih panelnya, kita taruh di sini. Kita perkecil saja kalau panel. Nah, di dalam panel kita taruh edit text. Nah, di sini kita membutuhkan banyak panel, jadi untuk mempercepat kerja kita duplikat saja. Oke, ini saya sudah menduplikat beberapa panel. Di sini ada 9 panel. Setelah itu kita ambil X untuk grafik. Kita perbesar. Nah, ini nanti akan berfungsi sebagai grafik impuls. Terus di sini kita ambil X juga yang berfungsi sebagai grafik untuk momentum. Nah, setelah semua komponen kita sudah ada, kita ubah nama-namanya. Yang ini kita ubah judulnya. Di sini warnanya juga bisa diubah di sini. Kita ubah judulnya di string. Nah, kita ubah di sini. Kita tulis momentum dan impuls. Enter. Sudah berubah, kita ubah ukuran hurufnya untuk memperbesarnya 15. Nah, kita ubah juga menjadi tebal. Oke, setelah itu kita ubah pop-up menunya lagi. Di sini pop-up menunya kita warnai juga. Di sini saya warnai warna ini. Terus di sini di string kita klik yang ini. Di sini kita hapus pop-up menu yang di atas, kita ganti dengan menghitung impuls. Terus yang kita tekan enter, yang kedua menghitung momentum. Jadi nanti waktu di coding ini akan kita misalkan 1 dan yang momentum kita misalkan 2. Kita klik OK. Setelah itu kita kembalikan lagi, kita keluarkan, kita ubah nama panelnya. Sama seperti yang tadi, untuk mewarnai kita pilih yang ini. Dan untuk ganti nama kita di title. Di sini saya ubah gaya. Satuan gaya Newton. Nah, begitu seterusnya untuk panel-panel yang lain. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua nama panel dan saya ubah nama panelnya. Di sini gaya, waktu akhir, waktu awal, terus di sini impuls, masa, kecepatan akhir, kecepatan awal, momentum, dan perubahan kecepatan. Nah, di sini kan tadi edit text, itu saya hilangkan edit text dengan cara menghapus saja nama edit text di sini, karena nanti di sini akan kita input nilainya. Setelah itu kita ambil lagi pas button. Di sini kita taruh pas button. Kita butuh 2 pas button di sini. Di sini pas button yang awal itu kita ubah namanya menjadi hitung. Terus pas button yang kedua kita ubah namanya menjadi reset.
Sudah itu kita duplikat aja di sini. Kita juga butuh ini di momentum. Yang ini kita duplikat juga. Nah, setelah semuanya selesai, kita ambil codingnya di sini. Nah, di sini kita disuruh menyimpan dulu GUI yang telah kita buat. Kita ubah namanya menjadi GUI, gitu aja. Save, terserah kalian namanya apa. Setelah save nanti akan muncul coding seperti ini. Setelah di save dan muncul coding seperti ini, kita buat codingnya untuk pas pop up dulu. Di sini kita klik kanan, terus pilih callback. Nah, kita buat codingnya itu tepat di bawah pop up menu seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan codingnya. Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk pertama, index sama dengan get handles pop up menu value. Ini kita maksudnya adalah kita menggunakan index untuk mengindikasikan pop up menu. Nah, di sini handles titik index sama dengan index. Di sini fungsi coding ini adalah untuk menghubungkan pop up menu dengan radio button lainnya. Terus di sini saya menggunakan if index sama dengan 1 sama dengan yang kita buat 2 kali. Di sini adalah fungsinya berarti ini mengindikasikan untuk impulse seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 1 itu melambangkan impulse dan 2 itu melambangkan momentum. Dan di sini saya buat ada yang off dan ada yang on. Nah, untuk yang off itu adalah UI panel dan pass button serta X yang mengindikasikan untuk momentum. Jadi saya off-kan. Jadi nanti ditampilkan itu tidak ada. Jadi nanti waktu kita memilih impulse itu tampilannya hanya menampilkan menu-menu untuk impulse saja dan momentum tidak ada atau dihilangkan. Jadi di sini kita off-kan untuk yang momentum, dan di sini yang on ini itu untuk impulse. Jadi set handles panel visible on dan off untuk menonaktifkan dan on untuk mengaktifkan. Nah, begitu juga kebalikannya jika kita memilih momentum, berarti yang kita aktifkan adalah proyektor momentum. Jadi yang proyektor impulse kita off-kan seperti ini. Set handles panel visible off, dan untuk yang momentumnya kita on-kan seperti ini. Jadi semua indikasi untuk momentum, semua proyektor untuk momentum kita on-kan. Terus kita end. Nah, jadi untuk pop-up menu itu codingnya. Selanjutnya kita beralih ke pass button. Nah, yang ini kita sama seperti tadi, kita panggil callback-nya. Nah, ini untuk yang hitung. Jadi kalau untuk yang hitung, itu kita buat coding seperti yang sudah saya buat ini, akan saya jelaskan juga. Di sini index sama dengan handles titik index. Ini tadi sudah saya bilang bahwa ini akan menghubungkan pass button dengan pop up menu. Jadi di sini jika kita memilih impulse, ini kan tadi pass button untuk impulse. Jadi kita memilih untuk index impulse. F sama dengan start to num get handles edit satu string. Ini berarti kita mengubah string menjadi number. Terus rumus impulse terus di sini. I sama dengan F kali delta T, atau delta T sama dengan T2 kurang T1. Jadi set handle edit 4 string I, berarti ini hasilnya nanti kan keluar di edit 4. Jadi kita buat seperti ini untuk menu hasil. Terus di sini kita untuk menu X-nya atau grafiknya nanti. Nah, di sini untuk grafiknya X-nya T1, T2, Y-nya F, F, dan plotnya X dengan Y. Dan untuk titel grafiknya itu grafik impulse, X labelnya nanti titelnya waktu, dan Y label gaya, dan grid on. Di sini else-nya saya kosongkan karena di sini kita menggunakan pass button untuk impulse. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Kita yang reset lagi, reset impulse, kita view callback lagi. Callback. Nah, ini pass button untuk reset yang impulse. Dan di sini codingnya juga sudah saya sediakan, akan saya jelaskan juga di sini.
Index sama dengan handle titik index adalah penghubung antara pass button dengan pop-up menu. Setelah itu kita buat if index sama dengan 1. Kenapa? Karena kita menggunakan pass button untuk impulse. Nah, di sini saya buat seperti ini. Untuk set handles ada satu string. Di sini kenapa kosong? Karena nanti ini adalah menu untuk mengulang perhitungan. Jadi semuanya yang sudah berisi angka atau sudah diinput angka akan dihilangkan. Jadi nanti tampilnya akan kosong seperti ini. Untuk edit 1, edit 2, edit 3, dan edit 4. Karena pada impulse kita menggunakan 4 edit ini. Terus aksesnya juga kita plotkan dikosongkan juga. Terus LC-nya kita kosongkan karena kita tidak menggunakan momentum. Setelah itu kita kembali lagi ke sini, kita buat coding untuk momentum yang hitung. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga sudah saya sediakan codingnya. Berarti pass button 3 ini adalah coding untuk pass button untuk momentum. Jadi kita if index satunya kita kosongkan dan kita buat di LC index sama dengan 2. Nah, ini juga sudah sama seperti tadi. Kita ubah str to num get handles edit 5. Kenapa edit 5? Karena kita harus menyesuaikan dengan nama-nama di sini. Untuk momentum kan edit 5, edit 6, 7, 8, dan 9. Jadi kita harus menyesuaikan nama-nama editnya dengan codingnya. Jika salah nanti yang keluar akan error. Setelah itu kita buat rumus momentumnya. M sama dengan delta P atau P2 kurang P1, di mana delta P-nya P2 kurang P1. Nah, di sini adalah untuk menampilkan hasil dari perhitungan momentum, dan ini menampilkan hasil dari perhitungan P2 kurang P1 atau delta P-nya. Nah, di sini X-nya adalah grafiknya. Nama grafik kita X2 di sini untuk impulse X1 dan untuk momentum X2. Kembali ke coding. Nah, di sini untuk X Y 0,P, jadi nanti sumbu X-nya akan menampilkan kecepatan dan sumbu Y-nya akan menampilkan momentumnya. Terus plot X, Y, terus titel dari grafiknya nanti grafik momentum, X labelnya kita lambangkan dengan P, terus Y labelnya kita lambangkan dengan P, terus grid out sama dengan N. Ini untuk pass button 3 yang hitung. Selanjutnya kita buat yang reset lagi. Kita view callback lagi sama seperti tadi. Nah, untuk reset tadi sama, kita buat edit seperti tadi, yang else if index sama dengan 1 ini kita hilangkan karena kita menggunakan index sama dengan 2 untuk momentum. Jadi di sini kita kosongkan. Handles edit 5 string kosong. Kenapa kosong? Karena kita mengulang perhitungan. Jadi semua yang ada di edit 5, edit 6, 7, 8, 9 itu kosong nilainya. Nanti kita isi lagi nilainya, terus kalau mau di reset lagi nanti akan kosong lagi nilainya. Nah, untuk X-nya juga kita kosongkan, plot sama dengan 0. Jadi untuk coding momentum dan impulse hanya itu saja. Jadi yang pertama itu kita buat coding untuk pop-up menunya. Di situ kita menggunakan dua pop-up menu, yaitu untuk impulse dan untuk momentum. Untuk impulse kita hilangkan semua yang proyektor momentumnya dan kita on-kan untuk proyektor impulse-nya. Sebaliknya, untuk momentumnya kita hilangkan proyektor impulse-nya, kita off-kan, dan kita on-kan untuk proyektor momentumnya. Selanjutnya adalah pass button 1. Nah, pass button 1 ini adalah fungsi hitung untuk impulse. Jadi di sini kita tulis if index sama dengan 1. Di sini adalah perhitungan untuk impulse-nya. Terus kita buat terus selanjutnya adalah pass button 2. Pass button 2 adalah pass button untuk reset dari impulse. Jadi di sini kita juga menggunakan if index sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah pass button 3. Nah, pass button 3 adalah pass button untuk momentum. Jadi di sini kita menggunakan yang indeks sama dengan 2. Yang indeks sama dengan 1 kita kosongkan. Ini adalah perhitungan untuk momentum. Selanjutnya adalah pass button 4. Nah, pass button 4 ini adalah perhitungan untuk reset momentum. Jadi di sini kita menggunakan indeks sama dengan 2, yang indeks sama dengan 1 kita kosongkan. Jadi untuk coding momentum dan info-nya hanya itu saja. Setelah itu kita run. Setelah codingnya kita buat, kita run.
untuk melihat hasilnya. Nah, akan muncul hasil dari GUI yang kita buat. Jadi cara penggunaannya, pada pop-up menu kita pilih, kita mau menghitung impulse dulu atau mau menghitung momentum. Misalnya kita mau menghitung impulse dulu. Nah, jadi kita pilih impulse, dan kalau kita mau menghitung momentum, kita pilih momentum. Pertama kita menghitung impulse dulu, jadi kita pilih menghitung impulse. Jadi yang ditampilkan adalah proyektor untuk impulse saja. Itu fungsi on dan off tadi. Jadi semua proyektor pada momentum itu tidak muncul karena kita off kan. Kita tulis nilai gayanya, bebas berapa, waktu akhirnya sama waktu awalnya. Terus kita hitung, nanti akan muncul nilai impulsnya di sini, dan nanti akan muncul juga grafiknya di sini. Nah, ini muncul grafik impulsnya, grafik gaya terhadap waktu. Terus kita tekan reset. Nah, jadi semuanya akan kembali kosong. Jadi kita mulai dari awal lagi. Terus kita kembali ke pop-up menu, kita menghitung momentum. Jadi yang muncul adalah proyektor pada momentum. Jadi proyektor pada impulse juga jadi hilang. Itu fungsi dari off dan on tadi. Kita masukkan nilai masanya, kecepatan akhir, kecepatan awal. Kita hitung, muncul perubahan kecepatan, momentum, dan grafik momentumnya. Jadi kita reset, maka akan kembali kosong lagi. Jadi begitulah GUI MATLAB, momentum, dan impulse yang telah saya buat. Mohon maaf jika kurang jelas. Jika kurang jelas, kalian bisa menghubungi saya melalui komentar. Terus semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.